Tahukah Anda, bahwa minuman wine dengan rasa yang sangat berkualitas, merupakan salah satu bukti, bahwa Yesus benar-benar melakukan mujizat secara instan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya? Lalu, apa maksud dari semua pernyataan ini? Eits, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu, beberapa tahapan dalam membuat minuman wine dengan rasa yang sangat berkualitas. Tahap pertama adalah penanaman buah anggur. Minuman wine dengan rasa yang sangat berkualitas, ditentukan oleh buah anggur yang juga berkualitas. Oleh sebab itu, petani buah anggur, akan menanam bibit buah anggur yang berkualitas. Tahap kedua adalah pemanenan. Setelah buah anggur tersebut sudah matang, maka, buah anggur tersebut sudah siap untuk dipanen. Nah, proses pemanenan ini harus dilakukan secara manual, yaitu dengan memanen buah anggur yang benar-benar sudah matang, supaya nantinya bisa menghasilkan rasa wine yang sangat berkualitas. Tahap ketiga adalah proses pemisahan batang, atau yang dikenal dengan destemming. Yaitu, proses pemisahan batang dari buah anggur, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuat minuman wine. Untuk pembuatan minuman red wine, diperlukan proses pemisahan batang, sedangkan pada minuman white wine, tidak diperlukan proses pemisahan batang. Tujuan dilakukannya pemisahan batang adalah, supaya bisa menurunkan kadar tanin dan flavor vegetal, pada minuman wine yang dihasilkan. Tahap keempat adalah penghancuran buah anggur, atau yang dikenal dengan crushing. Proses penghancuran ini merupakan proses perusakan kulit buah anggur, untuk membebaskan isi buah anggur dari kulitnya. Untuk pembuatan minuman red wine, buah anggur tersebut langsung dihancurkan bersama dengan kulit buah anggurnya. Sedangkan pada minuman white wine, kulit buah anggurnya benar-benar harus dihilangkan dahulu, sebelum dihancurkan. Selanjutnya, dilakukan proses pendinginan pada suhu 5 derajat sampai 10 derajat Celcius, dalam waktu 1-2 hari. Enzim pektinase yang terdapat di antara dinding sel daging buah anggur, akan secara alami melakukan proses penghancuran buah anggur tersebut. Selain itu, ada dua enzim yang berperan dalam proses penghancuran buah anggur, yaitu, enzim selulose dan enzim hemiselulose. Tahap kelima adalah proses fermentasi. Di dalam tahap ini, buah anggur yang telah dihancurkan, akan diubah menjadi minuman wine, melalui proses biokimia. Bahan yang digunakan di dalam proses fermentasi ini adalah gula buah ditambah kamir, sehingga akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan, akan dilepaskan di udara, sehingga, hanya alkohol yang tetap tinggal pada wadah fermentor. Ketika semua gula buah sudah diubah menjadi sekitar 15% alkohol, biasanya, proses fermentasi akan dihentikan. Tahap awal proses fermentasi pada minuman red wine, bisa memakan waktu, antara 5-10 hari, sedangkan pada minuman white wine, bisa memakan waktu, antara 10-15 hari. Suhu yang digunakan selama fermentasi juga akan mempengaruhi kualitas rasa minuman wine yang dihasilkan. Untuk minuman red wine, menggunakan suhu 22-25 derajat Celcius, sedangkan pada minuman white wine, menggunakan suhu 15-18 derajat Celcius. Setiap 1 gram gula buah, akan diubah menjadi setengah gram alkohol. 3 enzim yang digunakan dalam proses fermentasi ini, adalah enzim glukosidase, enzim protease dan enzim beta-glukanase. Tahap ke-6 adalah penjernihan, atau yang dikenal dengan clarifying. Proses penjernihan dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang mengganggu kenampakan minuman wine yang dihasilkan. Proses penjernihan ini, terdiri dari penghilangan partikel kasar yang memiliki ukuran 5-10 mikrometer, dan juga partikel berukuran 1-4 mikrometer, untuk lebih menjernihkan minuman wine yang dihasilkan. Enzim pektinase membuat partikel yang mempunyai molekul yang berat, akan mengendap di bagian bawah, sehingga mempermudah untuk menjernihkan minuman wine. Tahap ketujuh adalah penuaan, atau yang dikenal dengan aging. Proses penuaan ini merupakan tahap penyimpanan wine, yang nantinya bisa mempengaruhi cita rasa wine yang dihasilkan. Tahap penuaan ini dilakukan dengan tujuan, untuk mengeluarkan oksigen dan penambahan sulfur oksida ke level bebas, antara 20-25 mikrogram per mili, sebagai antimikroba dan antioksidan. Pada minuman red wine, jangka waktu penyimpanannya adalah selama 1-2 tahun, dan biasanya disimpan di dalam tangki kayu oak. Sedangkan pada minuman white wine, tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama.
Setelah mencapai jangka waktu penyimpanan tertentu, maka minuman wain siap dikemas dan dijual untuk dikonsumsi. Saudara, untuk menciptakan minuman wain dengan rasa yang sangat berkualitas, diperlukan beberapa tahapan dan penyimpanan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Dari fakta inilah, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus benar-benar melakukan sebuah mujizat secara instan, ketika mengubah air menjadi minuman wain, dengan rasa yang sangat berkualitas, hanya dalam waktu sekejap mata, ketika tuan rumah kehabisan minuman wain, untuk dihidangkan kepada tamu yang hadir, dalam perjamuan pesta pernikahan di Kana. Hal ini dibuktikan oleh kesaksian para pelayan yang mengecap rasa minuman wain tersebut, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 9-10, yang berbunyi demikian. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tentunya mujizat seperti ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Hanya Yesus, yang adalah Allah itu sendiri, yang sanggup untuk melakukan mujizat yang luar biasa tersebut. Dengan penuh kasih karunia, Tuhan Yesus juga mau melakukan mujizatnya di dalam hidup saudara. Persoalan hidup seberat apapun yang saudara alami saat ini, percayalah, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup yang saudara alami, dengan caranya yang ajaib dan tidak terduga. Ketika saudara berdoa, mengucap syukur, percaya, dan tidak berhenti untuk melangkah, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka, mujizatnya pasti terjadi di dalam hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga. Pada hari ini, kami semua mengerti, bahwa ada satu mujizat instan yang Tuhan Yesus lakukan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya, yaitu mengubah air menjadi minuman wain dengan rasa yang sangat berkualitas. Jika Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat secara ajaib, maka, kami juga percaya, bahwa Tuhan Yesus juga pasti sanggup melakukan mujizatnya di dalam hidup kami. Ketika kami terus berdoa, percaya, dan tidak pernah berhenti untuk melangkah seturut kehendak dan rencanamu, kami percaya, mujizat Tuhan Yesus yang ajaib itu juga pasti akan kami alami di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.